DPC kami di Kota Tua dan Kabupaten Maluku Tenggara turun di sini bukan berbicara persoalan Omnibus Law, tetapi kami lebih fokus terhadap persoalan-persoalan yang sekarang terjadi di Kota Tua dan Kabupaten Maluku Tenggara, yaitu peningkatan bahan bakar minyak dan juga kelalaian dari pihak PLN. Maka itu saya harap kepada Bapak Ibu yang ada di sekitar sini, mari kita bekerja sama, karena kami di sini bukan untuk mencari sensasi, tapi karena tujuan kami di sini baik, maka saya harap responnya juga baik. Maka itu, karena ada beberapa kawan-kawan senior-senior ingin menyampaikan ide, konsep gagasan mereka, persoalan apa yang menjadi tuntutan substansial kami dari DPC Gemini Kota Tua dan Kabupaten Maluku Tenggara. Maka itu, untuk tidak membawa waktu, saya langsung saja serahkan forum serta corong, saya serahkan kepada MC moderator. Iya baik, merdeka. Di bawah terik matahari yang panas, kami sampaikan bahwa kami masih mempunyai semangat yang lebih panas daripada terik matahari. Jadi untuk mengefisiensi waktu, saya persilakan orator yang pertama, yaitu Ketua Bidang Organisasi Komisariat Setia Umel, Bung Ito, untuk menyampaikan oratornya. Kepada Bung, dipersilakan. Siap. Bapak izin, Pak. Ya baik, makasih. Selamat siang, Mas Saudara dong semua, masyarakat Kabupaten Maluku Tenggara, bahkan Kota Tua yang berkesempatan hadir di sini. Yang pertama-tama, kami mengucapkan selamat datang Bapak-bapak, Ibu-ibu, anggota Dewan Kabupaten Maluku Tenggara. Di sini kehadiran kami sebagai mahasiswa nasional Indonesia ingin menyampaikan beberapa permasalahan-permasalahan problematika yang terjadi khususnya di daerah Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tua. Yang pertama, yang terhormat Bapak-bapak Kepolisian, Kapolres, Bapak Dandim beserta jajarannya, Bapak-bapak anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara dan beserta ibu-ibu anggota Dewan. Ada permasalahan yang perlu kita perhatikan bersama, bahwasanya akhir-akhir ini terjadi kelangkaan bahan bakar minyak yang terjadi di Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tua. Bahan bakar minyak berjenis, saya perlu sampaikan bahwa bahan bakar minyak berjenis premium, bahan bakar minyak berjenis pertalite, bahan bakar minyak berjenis solar sengaja mau digantikan. Nah ini tentunya sudah berdampak pada pendapatan asli Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tua, karena kita punya pendapatan tidak sampai untuk beli per liternya Dexlite-nya 10.500, terus Pertamax yang harganya sungguh sangat miris mahalnya. Maka dari itu kehadiran kami di sini karena tuntutan peraturan Presiden nomor 43 tahun 2018 perubahan atas nomor 191 tahun 2014, bahwa Maluku masih termasuk dalam daerah penugasan pemerintah terhadap Pertamina untuk tetap mendistribusikan bahan bakar berjenis premium dan minyak tanah beserta solar. Beberapa hari ini terjadi penumpukan pemacatan pada SPBU karena antri para supir beserta tukang ojek untuk antri bagaimana mengisi minyak dari pagi sampai sore. Ini sungguh sangat terganggu kepada ekonomi masyarakat karena kerjanya setiap hari hanya antri. Untuk itu kehadiran kami mendorong Bapak-bapak anggota Dewan Kabupaten Maluku Tenggara agar bisa berafiliasi bersama pemerintah bagaimana menjawab stabilitasi tingkat permintaan dan penawaran BBM di Kabupaten Maluku Tenggara beserta Kota Tua, agar masyarakat Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tua tidak kewalahan dalam mencari bahan bakar minyak, yaitu terkhususnya minyak tanah itu sendiri.
Karena akhir-akhir ini kasihan. Saya pernah di inbox oleh teman saya, kawan kau di mana datang lah, waktu beta cari minyak tanah loh, sungguh sangat jauh. Ini di Kabupaten Maluku Tenggara tidak membutuhkan gas. Perlu kami sampaikan. Yang membutuhkan gas adalah pedagang-pedagang kaki lima. Sebagian besar masyarakat di Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tua tidak membutuhkan gas. Kami masih membutuhkan minyak tanah. Kami masih membutuhkan premium. Kami masih membutuhkan pertalite. Karena berhubungan dengan pendapatan masyarakat. Pendapatan masyarakat tidak sampai untuk membeli Dexlite bersama Pertamax. Kita harus menjawab persoalan ini. Jangan memaksakan masyarakat untuk memiliki sesuatu yang mahal. Kalau kita tidak mampu memaksakan masyarakat untuk menuju ke fase-fase perubahan, tapi ekonomi masyarakat tidak sampai kepada fase itu, jangan kita memaksakan. Maka dari itu, selain tuntutan kami terhadap BBM, kami juga baru saja berorasi di kantor sebelah PLN. Untuk itu, kehadiran kami, bagaimana kami meminta bekerja sama dengan bapak-bapak anggota Dewan untuk sama-sama kita menyelesaikan persoalan ekonomi. Itu saja orasi singkat dari saya. Mungkin masih ada orasi-orasi banyak, orasi-orasi dari teman-teman. Bujang, teman-teman pemuda Pemda yang kami hormati dan kami banggakan, Bapak Ibu Kepolisian, Satpol PP, Pak Dandim, dan Pak Kapolres, dan seluruh rekan-rekan peserta aksi yang kami banggakan. Tempat ini bukan merupakan tempat yang baru, tetapi ini adalah tempat yang sudah biasa bagi kita semua. Saya kira abang-abang DPRD juga sebelum menjadi anggota DPRD pasti juga berdiri seperti apa yang hari ini kami datang. Cuma satu pikiran kami sama dengan abang-abang yang sudah ada di anggota DPRD Kabupaten Tenggara. Bagaimana kita melihat tentang kesejahteraan rakyat, bagaimana kita melihat tentang hak-hak rakyat, bagaimana kita lihat sesungguhnya terkait dengan sistem yang harus pro terhadap masyarakat. Dan oleh sebab itu, kami dari DPC Gemini Maluku Tenggara dan DPC Gemini Kota Tua, kami hadir di sini. Sekali lagi kami minta jangan berbosan-bosan dengan kami, tetapi ini adalah bentuk kepedulian kami terhadap daerah ini. Inilah bentuk kerjasama kami dengan anggota DPRD Kabupaten Tenggara untuk melihat tentang kesejahteraan di daerah ini. Saya yakin sungguh bahwa dari 3 fungsi DPRD Kabupaten Tenggara, yaitu fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi anggaran atau fungsi budgetingnya, hari ini kami datang untuk menekankan terkait dengan fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Tenggara terhadap proses kelangkaan bahan bakar dan juga pemadaman lampu yang tidak beraturan di 2 daerah. Bukan hanya di 2 daerah ini, tetapi di Pulau Kebesar dan juga Pulau-Pulau Kurtam dan Tayandung. Tadi kami sempat mampir bersama-sama dengan abang-abang polisi, Pak Dandim, dan juga teman abang-abang TNI. Kami ada di DPRD Kota Tua, namun sangat disayangkan mereka tidak ada, sehingga kami langsung menuju ke DPRD Kabupaten Tenggara. Kami yakin sungguh bahwa perbedaannya hanya 2 daerah otonom, yaitu Kota Tua dan Kabupaten Maluku Tenggara, tetapi fungsinya sama. DPRD Kota Tua juga memiliki 3 fungsi, DPRD Kabupaten Maluku Tenggara juga memiliki 3 fungsi, dan kami yakin sungguh bahwa putra-putri terbaik yang ada di lembaga ini adalah putri-putri terbaik Luhut Ebam tercinta. Dan oleh sebab itu, kehadiran kami di sini tidak sedikit pun kami melakukan tindakan-tindakan anarkis terhadap sesama kami, terhadap abang-abang kami yang ada di parlemen atau ada di DPRD Kabupaten Tenggara. Tetapi bagaimana yang kami rasakan di masyarakat, sehingga kami datang untuk menyampaikan ini kepada abang-abang untuk mari kita sama-sama tindak lanjuti. Perlu untuk saya cerita sedikit kronologis kasus perjalanan kelangkaan bahan bakar yang terjadi di 2 daerah ini. Saya ingatkan sekali lagi bahwa kami 3 hari berturut-turut melakukan investigasi di wilayah Kota Tua dan Kabupaten Tenggara. Kami mengikuti rekam jejak proses pelepasan minyak dari Pertamina menuju ke APMS, kemudian agen-agen, dan juga mereka salurkan ke pemini-pemini kecil. Dan oleh sebab itu, kami minta dan kami mempertegaskan kepada pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara agar kiranya segera melakukan pengawasan dan mencari tahu siapa yang memiliki
itu apakah dia punya izin atau tidak. Karena sangat disayangkan keluhan dari masyarakat hotel kepada kami bahwa minyak setelah diangkut dari Pertamina menuju ke APMS yang ada di hotel, mereka membeli tidak bisa lebih dari 10 liter, tetapi hanya mencakup 10 liter. Lalu ketika mereka menanyakan itu, pihak APMS menyampaikan bahwa orang-orang yang datang ambil minyak itu sudah mendaftar di Pertamina, sehingga minyaknya datang langsung mengarahkan ke mereka. Sementara kalau kita lihat tujuan dari APMS di setiap sudut di kota ini, di setiap sudut di kecamatan-kecamatan, itu tujuannya untuk melayani masyarakat sekitaran yang berada di situ. Lalu kemudian terhadap PT PLN Persero II yang akhir-akhir ini melakukan pemadaman listrik yang tadi sudah disampaikan oleh manajer PT PLN tadi, saya kira lagi-lagi kami mempertegas untuk harus kita melakukan RDP bersama dengan DPR. Kami minta supaya DPR melakukan RDP dengan pihak manajer PLN dan juga PT Pertamina dan juga APMS supaya kita tahu tentang proses kelangkaan bahan bakar akhir-akhir ini. Lalu kami berdiri di sini, kami di Maluku Tenggara yang ketua menolak gas, kami menolak gas LPG, kami menolak Pertamax, dan kami menolak backslide sebagai pengganti solar. Kenapa kami menolak? Karena minyak tanah bukan hanya digunakan kompor, tetapi masyarakat yang belum terjangkau listrik, mereka juga menggunakan minyak tanah untuk sebagai alat penerangan, dalam hal ini pelita. Lalu terlepas dari situ juga usaha-usaha nelayan kecil yang memiliki bagan, rompong dan sebagainya, mereka menggunakan mesin tempel 40 itu, mereka menggunakan mesin minyak tanah, bukan gas LPG. Saya mau tanyakan ke abang-abang DPR, apakah ada korporator mesin 40 yang menggunakan gas LPG? Saya mungkin saya akan sungguh tidak ada. Lalu kemudian backslide dengan harganya 10.500, mau kemudian untuk membatalkan solar yang harganya 8.000. Sementara kita lihat dari sisi kebutuhan masyarakat dan juga modal hasil budidaya masyarakat. Misalkan saya kasih contoh, kopra 1 kilo harganya 3.000 tidak cukup untuk membelanjakan backslide yang harganya 10.500. Nah, sehingga kami juga mendorong DPRD Kabupaten Maluku Tenggara untuk harus melihat terkait dengan hasil budidaya masyarakat untuk mengimbangi bahan bakar dan juga 9 bahan pokok di daerah. Kami meminta agar kiranya DPRD Kabupaten Maluku Tenggara dalam fungsi legislasinya membentuk suatu perda yang mengatur tentang hasil budidaya masyarakat agar bisa ada keseimbangan. Dan terhadap oknum-oknum yang tidak berkepentingan, terhadap oknum-oknum yang tidak punya kepedulian terhadap daerah ini, yang dimana mereka sengaja untuk melakukan transaksi jual beli bahan bakar untuk mengurangi tingkat pemakaian masyarakat ini, kami meminta untuk harus DPRD juga harus telusuri itu. Dan lebih fokusnya itu kejar itu perizinannya, apakah mereka punya izin atau tidak. Kalau tidak ada, maka pemilik itu kami meminta untuk kiranya harus ada kebijakan dari DPRD untuk memberikan pembinaan terhadap mereka. Ya, itu mungkin adalah orasi yang dapat kami sampaikan. Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, GMNI Tual dan Maluku Tenggara, pernyataan sikap. Sebagai wakil rakyat penyambung lidah rakyat yang merupakan
itu kami harap dari perwakilan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk bagaimana menyikapi persoalan pernyataan sikap yang kami sampaikan. Terima kasih teman-teman GMNI dan organisasi sosial kemasyarakatan lainnya yang hadir pada kesempatan berbahagia ini dalam rangka menyampaikan aspirasi. Saya Antonius Renyaan, Ketua Komisi 1 yang membidangi pemerintahan hukum dan hak asasi manusia, dan juga rekan-rekan yang lain yang hadir menerima aspirasi mahasiswa. Dan yang kedua adalah permohonan maaf dari pimpinan kami yang hari ini tidak hadir menghadiri demonstrasi ini. Mereka lagi berada di luar daerah karena tugas penting yang tidak bisa ditinggalkan. Oleh karena itu, terima kasih sekali lagi kepada teman-teman sekalian. Semua aspirasi ini kami tampung, akan menyampaikan kepada pimpinan, kemudian mengagendakan untuk dibahas dan ditindaklanjuti. Kesempatan yang berbahagia ini pula kami atas nama pimpinan dan anggota DPRD menyampaikan atau mengharapkan untuk tetap menjaga, rekan-rekan sekalian menjaga protokol kesehatan COVID-19. Dan yang kedua juga turut menjaga keamanan dan ketertiban bagi jalannya orasi ini, dan untuk juga keamanan dan ketertiban Maluku Tenggara. Berikut kesempatan ini juga atas nama pimpinan dan seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Maluku Tenggara menyampaikan terima kasih kepada Pak Dandim dan seluruh jajarannya, Pak Kapolres serta Wakil Kapolres serta seluruh jajarannya yang mengawal secara baik gerakan mahasiswa ini, gerakan organisasi ini dalam menyampaikan aspirasi tujuan untuk kesejahteraan dan kebaikan daerah Maluku Tenggara. Terima kasih kami sampaikan kepada kita semua. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.